Negeri ini teramat besar. Ada banyak tempat yang kita tidak tahu sama sekali. Meski begitu, hati kecil sering memanggil untuk mulai berjalan, melihat keindahan negeri. Di saat yang sama, rasa takut pun mulai mencegah langkah. Tidak apa-apa, tidak harus langsung mengambil langkah besar. Yang penting mencoba, bukan hanya diam. Hal yang paling menyebalkan dalam petualangan adalah sekali kau kena racunnya, kau akan kecanduan. Kau akan mencari cara untuk berkelana, meskipun harus keluar dari rasa nyaman yang membuat diri ini selalu manja. Pada tanggal 27 Februari 2021, ditemani seorang sahabat, saya pun mulai untuk mendakian yang pertama kali di Gunung Pesagi, gunung tertinggi di Provinsi Lampung. Semana acara Dewi Koyong ini? Diskusi. Waduh, Wingi jan ya. Murah nang kono. Bakso ayam wae 10.000 Sewu papat. iya sih. Untuk papat. Rencana pendakian kita akan melalui dari jalur Bahwai. Ternyata jalurnya ditutup untuk sementara karena kebijakan COVID-19. Yah, bagaimana lagi? Dan kita pun mencoba untuk melalui jalur ujung. Tetapi pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Kurang lebih untuk mendaki pemula seperti saya ini sekitar 7-9 jam. Sedangkan jarak antara titik pendakian dengan kita kumpul kurang lebih memakan waktu 2-3 jam. Membingungkan. Antara jadi atau tidak. Angger sing garile gede-gede ya tas abot koyo iku sing kira 60 kilo le. Disiteri kok dijemuk wae. Dan di saat yang sama, rasa di malam itu sedang hujan deras. Ya sudah, bagaimana lagi? Kita tunggu saja sampai besok pagi. Cuacanya cukup menggoyahkan hati. Puas. Bimbang ya, membuat bimbang. Dan benar saja, yang rencana berangkat dari pukul 8 pagi, ternyata molor sampai jam setengah 11. Rel, kita kesiangan. Aduh. Kita sampai jam berapa nih kita ke puncak? Gak apa-apa, yang penting sampai Pesagi. Semangat, semangat. Jadi kita baru sampai di frame bareng gimana? Gunung Raya. Ada jalur pendakian yang jarang dilalui oleh pendaki, yang katanya hanya menempuh waktu sekitar 2-3 jam sudah sampai puncak. Yang benar saja, seakan tidak percaya. Dan kita putuskan langsung berangkat ke lokasi tersebut. Tapi ini bukan karena ingin mencari jalur yang lebih dekat loh ya.
Ya aku nggak Aku ora ngerti nang Lentang Baru. Terus tak omong ya lewat sinar. Oh, kan udah perung. Aku ke mandek mau. Iki wis bablas sih. Kok aku sih? Ayo harus deh. Saya nek sing dengan motorku ora apa-apa. Apa-apa. Jadi ternyata target yang kita tuju di belakang gunung ini, boy. Mantap, luar biasa. Semangat ya. Semangat. Semangat. Oke, semangat. Selesai berbincang, kami pun berangkat ke titik pendakian. Diantarkan oleh 2 warga setempat yang saya lupa siapa namanya. Di perjalanan yang cukup terjal dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Dan itu pun harus menggunakan kendaraan yang tangguh. Memakan waktu cukup lama, kurang lebih sampai hampir 2 jam. Cuma nggak tiba-tiba nah. Gimana rasanya, Bung? Yang habis itu, yang habis. Ini guys apa namanya? Oke, nggak sidang ya, anu gimana? Yang mantap. Kotor baik. Sesampainya di lokasi titik pendakian, kami pun beristirahat dan mengisi perut lebih dahulu. Walaupun lauknya hanya telur dan sayur-sayuran, tetapi terasa nikmat. Maklum, lapar. Ngulang beban nang tas, tambah beban nang weteng. Dan di jam 3 kita baru naik mulai pendakian. Setelah kita berangkat dari jam tadi jam 10 ya? Dari jam 10 dari lokasi kumpul. Di jam 3 sore, barulah kami mulai pendakian. Assalamualaikum Gunung Pesagi, kami masuk. Ada rasa takut di hati, karena ini pendakian pertama bagi saya setelah 6 tahun yang lalu mendaki Gunung Seminung. Saya berharap tidak merepotkan kawan yang lain selama pendakian. Kalau kata teman-teman yang pernah daki ke Gunung Pesagi ini, katanya kalau perjalanan itu tadi ada burung hitam, entah burung apa namanya, katanya saya ngikutin kita. Baru saja beberapa menit kita melangkah, dan benar saja, salah satu di antara kami ada yang tumbang. Saran buat teman-teman, jika akan melakukan pendakian,
Maka yang perlu dipersiapkan adalah dahulukan fisik, baru dipermudah dengan alat. Alhasil, ketika sampai di pos 1, keril yang ia bawa dibawakan oleh Pak D satu ini. Luar biasa Pak D ini. Mereka mencari tuku sepatu loh berani. Ngapain banget. Nyerah guys. Oh, barang. Nah, ram cok. Sebelah aku menaik keramang, geletak wae. Waci. Meong mandi aku ya. Iki no. Kelas. Ekstrem guys. Dari mana mas? Ya. Halan-halan. Cuma bertiga mas. Kayak apa dulu? Saya tuh. Halo, Pak. Oke. Pergi. Bos ya. Ikut tongkat. Ya, long gendut ini. Ayo berlari. Larilah kamu. Kalau kuat. Jangan berhenti. Jarak antara pos 1 dan pos 2 memang tidak terlalu jauh. Tapi kami putuskan untuk istirahat sejenak, sembari memakan buah dan cemilan. Kami melanjutkan perjalanan. Trek tidak selandai sebelumnya. Akar menghiasi jalur pendakian. Yang tadinya landai, kini mulai curam. Kami mesti mengeluarkan tenaga agak sedikit lebih ekstra. Dan jalur ini benar-benar sangat jarang dilalui oleh pendaki. Lihat saja, di sepanjang jalur masih dipenuhi oleh lumut yang agak tebal. Cuaca hari ini bisa dibilang cukup mendukung, karena tidak panas dan tidak hujan. Walaupun sebenarnya ada rasa was-was melihat cuaca semalam hujan sangat deras. Mengesmat hero. Semangat. Oh. Tenang wae.
kita udah mulai datar. Detik-detik finish puncak Pesagi. Oi. Semangat! Pantang semangat, terus menyerah. Kelihatan bawah. Di tenang ya. Nah, sing ireng udah Iya, pedet deh. Betul ya. Sing neng pendaki ngetut kayak ya. Anu, nah iku mau kumbang. Mau kumbang. Iya, Nah itu tuh ya. itu. Guys. Guys. Terakhir. Siap video, siap video. Kamu mau narik aku, Bay? Mana, Lid? Mana, Lid? Mana, Yar? Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kita sampai di puncak Gunung Pesagi. Di saat yang sama, hujan mulai turun merintik. Tapi labil, seperti mantanmu. Kadang datang, kadang hilang. Ternyata benar, kita mendaki hanya sekitar 2,5 jam dan sudah sampai di puncak. Wah, sesampainya di atas, burung hitam yang diceritakan oleh para pendaki Pesagi itu terlihat. Seolah menyambut kedatangan kami, dan kami berikan makanan roti. Walaupun sebenarnya bukan makanannya, tapi dimakan. Mungkin dia lapar juga. Hahaha. Kemudian kami langsung mendirikan tenda. Selang beberapa menit, dari jalur Hujung ada pendaki yang datang. Dan sekitar pada maghrib dari jalur Bahwai, ada datang juga pendaki dari Bandar Lampung, dari mahasiswa Buddha. Lah, katanya jalur Bahwai ditutup. Oh, ini ada yang lewat. Di dalam hati sedikit bertanya-tanya. Ternyata mereka sedang ada acara susur sampah. Kalau nggak salah sih begitu. Dan diperbolehkan oleh penjaga pos. Ya sudahlah, mungkin bukan rezeki kami untuk lewat jalur Bahwai. Setelah sholat maghrib, kita pun makan-makan untuk santap malam. Benar-benar nikmat rasanya makan sayur sop yang hangat dan ditemani oleh sahabat. Bye, video. Walaupun di puncak gunung, kita tetap ingat sama yang Maha Kuasa. Mantap. Alhamdulillah udah sampai kita, dan ini sesi makan lagi. Wah, makan malam Bay. malam. Nong.
Hari sudah mulai malam, ditemani dengan rasa dingin yang bagaikan es di pelukan kami. Kami menyempatkan untuk mengobrol sejenak dengan para pendaki yang lain. Berbincang-bincang untuk kenalan, berbagi cerita. Betapa kagetnya mereka setelah mengetahui kami melakukan pendakian hanya sekitar 2 jam setengah. Sedangkan mereka rata-rata 8-9 jam.